تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah barakani Allah wa iyyakum. Usikum wa iyaya bitaqwa Allah azza wa jal. Fa inna akramakum indallahi atqakum. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, tidak bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah karena nikmat yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita terlalu banyak untuk dihitung. Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Demikian pula tidak bosan-bosannya kita panjatkan dan haturkan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau di hari kiamat akan menjadi penghulunya anak cucu Adam. Maka akan menjadi kemuliaan, akan menjadi sebuah penghargaan besar ketika kita termasuk orang yang akan bersama beliau di hari kiamat dan di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada wasiat yang pantas untuk kemudian kita saling mengingatkan dalam kehidupan yang fana ini kecuali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, saling mengingatkan di antara kita bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani, ada amal-amal baik yang harus kita jalani, yang kemudian kita tidak memandang apakah amal soleh itu besar atau kecil. Yang jelas kita pandang siapa zat yang telah memerintahkannya, yakni Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Demikian pula kita saling mengingatkan satu sama lain di antara kita untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Tidak kita mandang besar kecil maksiatnya, yang kita pandang zat Allah Subhanahu wa taala yang telah melarangnya. Karena yang paling mulia di antara kita adalah yang paling takwa kepada Allah, yang menjalankan ketaatan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Demikian pula meninggalkan kemaksiatan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, tidak terasa hari Jumat pun telah kita hadapi hari ini. Padahal baru kemarin terasa hari Jumat yang lalu seakan-akan baru hari kemarin.
Demikian waktu itu terus berlalu tanpa kita sadari. Jumat demi Jumat, bulan demi bulan, kemudian tahun demi tahun, berlalu begitu saja. Tapi bagi orang mukmin ada yang harus dia waspadai, ada yang harus dia khawatirkan tentang perjalanan waktu. Karena orang-orang mukmin memahami dengan pemahaman yang sangat mendalam bahwasanya waktu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kelak kemudian kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti kecuali dia akan ditanya tentang umurnya, dengan apa dia habiskan. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita tentang perihal umur yang telah dianugerahkan kepada kita tanpa perwakilan. Allah Subhanahu wa taala langsung menghadap datang kepada kita dan menanyakan hal ini. Tidak ada seorang pun dari anak cucu Adam yang pernah hidup di atas permukaan bumi kecuali dia akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi turjaman. Tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara, pengalih bahasa. Allah Subhanahu wa taala langsung menanyakan kepada kita tentang perihal apa yang telah kita perbuat selama umur kita. Dan tentunya kita menginginkan keselamatan di masa pertanyaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kira-kira apa yang harus kita perbuat agar kemudian kita termasuk orang yang diselamatkan ketika kita ditanya tentang umur kita. Paling tidak satu jawaban yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, semua insan dalam keadaan kerugian. Atas nikmat jatah umur yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala katakan hampir semua manusia diancam kerugian atas nikmat umur yang diberikan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Kecuali orang-orang yang beriman, menjalankan amal-amal soleh, menebarkan kebaikan dan bersabar di atasnya. Maka di sini dipahami bahwasanya agar kemudian kita termasuk orang yang bisa mempertanggungjawabkan umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita tanamkan dalam benak kita sebuah ilmu yang kemudian kita menjadikannya jadi sebuah keyakinan, ilmu tauhid. Ilmu yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, kekekalan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dan menjadi sebuah agama para nabi. Maka kita pun berupaya untuk menjadi orang yang beragama sebagaimana para nabi beragama. yakni meyakini dengan seyakin-yakinnya ke dalam dada kita, menancapkan sedalam-dalamnya dalam sanubari kita tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma wa sifatnya. Kemudian dengan dasar keimanan tersebut, orang-orang yang kelak akan bisa mempertanggungjawabkan umurnya, mereka bangun di atas akidah tauhid tersebut, amal-amal soleh yang kelak kemudian bukan saja membuat dia bisa bahagia dunia, tapi akan menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan di hari kiamat kelak ketika dia mengisi hari-harinya dengan amal-amal soleh. Kemudian yang ketiga, yakni dia tebarkan ilmu, keyakinan, akidah, tauhid ini dan amal soleh yang dia lakukan di tengah orang-orang yang bisa dia sampaikan, terutama dalam lingkungan keluarganya. Karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak sanggup untuk kemudian menjaga keluarga dan anak kita dari ancaman api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga akan dimintai pertanggungjawaban dari umur kita terkait apa yang telah kita perbuat untuk anak dan istri-istri kita. Kemudian yang keempat, kita bersabar di atasnya. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar meninggalkan kemaksiatan. Sabar kemudian menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan sempit dalam kehidupan kita. Maka 4 perkara inilah yang kemudian solusi yang bisa kita perbuat untuk kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menanamkan keyakinan ilmu agama dalam dada kita, maka kita bisa mengukur diri kita hari ini apa yang telah kita perbuat. Apakah kemudian sekedar mengikuti pengajian 2 atau 3 kali sepekan, ataukah kemudian kita telah berusaha tiap hari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar kemudian tertancap banyak keyakinan sahih di dalam hati kita yang kemudian ini menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kita hanya sekedar menjalani kehidupan ini tanpa kemudian kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian memperbanyak amal-amal soleh. Keempat perkara ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, belajar agama Allah untuk memperbanyak keyakinan, kemudian banyak melaksanakan amal-amal soleh, kemudian menebarkan kebaikan ini kepada keluarga kita, tetangga kita dan masyarakat kita. Kemudian yang keempat, kita bersabar di atasnya adalah satu rangkaian yang tidak pernah bisa dipisahkan. Karena kata para ulama, lafaz di ayat itu pakai dan, beriman dan beramal soleh dan berdakwah, menyebarkan kebaikan dan bersabar di atasnya. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak hanya sekedar belajar tapi harus diamalkan. Tidak hanya sekedar belajar diamalkan tapi harus disampaikan, terutama kepada keluarga kita. Kemudian kita harus bersabar di atasnya, tidak berhenti dan futur di tengah perjalanan. Maka 4 hal ini yang kemudian sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan tentang ayat ini, lauma anjalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum, kata beliau rahimahullah. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat yang lain selain surat ini saja, maka telah cukup dengan surat ini untuk kemudian kita pakai untuk menjalani kehidupan. Bagaimana kemudian seorang itu hidup dan menjalani kehidupan. Dia beriman dengan cara menjalankan atau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan amal soleh, menebarkan ilmu dan amal soleh kepada orang-orang yang bisa dia tebarkan. Kemudian dia bersabar di atasnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Maka dengan surat ini pun tercukupkan bagi kita untuk bisa mengenal dan mengetahui apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas permukaan bumi. Maka oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, sejauh mana kemudian kita mampu mempertanggungjawabkan umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung sungguh sejauh mana kita berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita telah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kemudian kita telah mengamalkannya, sejauh mana kemudian kita menebarkan kebaikan ini dalam rumah tangga kita, dan sejauh mana kita telah bersabar di atasnya. Maka sejauh itulah kemudian kita sanggup mempertanggungjawabkan umur kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita tentang 4 perkara ini, maka dibagi kepada 3 kelompok besar umat manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang digolongkan atau yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awratsnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwa al-fadlul kabir," kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami warisi Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang menjadi pilihan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menjalankan Al-Qur'an,
berpegang teguh kepada tauhid, tidak menjalani berbagai bentuk kesyirikan, adalah telah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di luar itu tidak dikategorikan kepada 3 kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, telah kami warisi Al-Qur'an ini kepada manusia-manusia pilihan kami. Dan sebuah kenikmatan di dalam hidup, ketika ribuan tahun sebelum dunia ini tercipta, kita tercatat dalam Lauhul Mahfuz termasuk orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mewarisi Al-Qur'an. Sebuah kenikmatan dalam hidup, sebuah rasa syukur yang harus kemudian kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama kita terpilih di waktu itu. 50.000 tahun sebelum dunia ini tercipta, nama-nama kita tercatat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keteguhan hati dan keistiqomahan kita untuk kemudian memegang ini sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang-orang yang mewarisi Al-Qur'an. Hanya saja kata Allah Subhanahu wa taala membagi kita dalam 3 kelompok. Faminhum zalimun li nafsihi. Ada di antara mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Dengan warisan Al-Quran diberikan kepada kita, kelompok yang pertama ada orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Mereka ahlu tauhid, mereka tidak menjalankan kesyirikan, tetapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Mereka adalah orang yang menjalankan perintah Allah yang wajib. Karena dia ahlu tauhid, kewajiban harus dijalankan. Hanya saja mereka tidak pernah bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Mereka bergelimang dengan banyak dosa dan kesalahan, dengan lisannya, dengan matanya, dengan mulutnya, tangan dan kakinya. Walaupun dia adalah ahlu tauhid, menjaga kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka adalah orang gemar menjalankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok ini, kata para ulama, mereka akan singgah terlebih dahulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Kemudian kelompok yang ketiga, wa minhum muqtasidun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang sederhana, pertengahan. Mereka menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya, hanya sebatas itu. Kemudian dia tidak mengembangkannya dengan amal-amaliyah sunnah, dan dia menjaga, kemudian menjauhi segala bentuk dan berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Mereka hanya membatasi, bermalas diri dengan hal-hal yang wajib saja. Maka ketika ada perintah-perintah untuk beramal soleh dan amaliyah sunnah, maka mereka enggan melakukannya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang kemudian, kata para ulama, akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan satu persatu dari kesalahan-kesalahan kita yang tidak sengaja maupun yang sengaja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di dunia dosa-dosamu saya tutupi dari mata manusia, dan di hari ini saya mengampuni dosa-dosamu. Orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa dan kesalahannya, karena memang mereka adalah orang yang berusaha untuk tidak menjalankan kemaksiatan, hanya saja karena kelemahannya, karena situasi dan kondisi dia terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Orang-orang awam, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, man husiba faqad udziba. Barang siapa yang sudah masuk di arena hisab, maka dikhawatirkan dia akan masuk di arena azab Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ada dosa-dosa yang kemudian yang sangat berat kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kelompok yang pertama. Maka tentunya kita berharap tidak masuk pada arena hisab, tidak masuk di arena azab Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, menjaga hal-hal yang wajib yang diwajibkan kepadanya dalam agama Allah. Kemudian dia tidak bisa mendengar kalau ada wahana, kalau ada tempat, kalau ada waktu yang di sana bisa dijalankannya amal-amal soleh yang sunnah, dia berada di atasnya. Mereka inilah yang kemudian disebutkan oleh para ulama adalah orang-orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tidak melewati adab, tidak melewati hisab, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulu Rasulullah SAW pernah menceritakannya. Uridat alayyal umam faraitu nabiyya wa ma'ahu arahtu wa nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan
wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Saya diperlihatkan pada kelompok umat di hari kiamat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang nabi yang pengikutnya tidak lebih dari 9 orang. Ada nabi yang pengikutnya hanya 1 dan 2 orang. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kemudian diperlihatkan kepada saya sekelompok umat yang sangat banyak. Dan saya mengira mereka adalah umatku. Ternyata dikatakan kepada saya mereka adalah Musa dan kaumnya. Kemudian setelah itu diperlihatkan lagi kepada saya kelompok yang jauh lebih banyak. Saking banyaknya terlihat sangat hitam. Dan dikatakan kepada saya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umatmu wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala hajab. Di antara mereka, di antara umatmu, ada di antara mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Hanya 70.000 bapak-bapak dan saudara sedang kami muliakan yang terbebas dari arena hisab, arena adab. Apakah kita termasuk orang yang di dalamnya? Maka tentunya hitungannya para sahabat berapa jumlah mereka, murid-murid para sahabat berapa jumlah mereka, muridnya para sahabat berapa jumlah mereka, sehingga dengan ini kita menyadari diri kita, akankah kemudian kita sanggup masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, dengan kelemahan iman kita hari ini, dengan banyaknya ujian dan cobaan keimanan yang kemudian kita tidak bisa terlepas darinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup dan sebelum kita akhiri, kita sadar diri bahwasanya ada 3 kelompok yang kemudian kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan semangat kita. Apakah kita termasuk orang yang santai-santai dengan hanya sekedar menjalankan kewajiban kita saja, sementara ada tawaran Allah kemudian masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, di tengah kelemahan iman kita dan banyak dosa dan kemaksiatan. Para ulama menasihatkan sebagaimana dalam sebuah syair, walaupun kita adalah orang yang kakinya terpijak ke bumi, tapi cita-cita kita gantung setinggi bintang di langit. Walaupun kita bukan sahabat, walaupun kita bukan muridnya sahabat, walaupun kita bukan muridnya di kalangan murid-muridnya para sahabat, kita manusia yang hidup di akhir zaman penuh dosa, penuh maksiat, tapi kita punya cita-cita untuk kemudian masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Di sisi lain kita pun sadar diri, ada kemungkinan terburuk bahwa kita akan masuk surga melewati arena hisab dan arena adab. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita kurangi adab yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kita dengan menjauhi segala dosa dan kemaksiatan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma najjil muslimin al-mustad'afin fi Gaza wa fi sa'iri Filastin. Allahumma ansuril mujahidin alladhina yuqatiluna fi sabilika fi Gaza wa fi sa'iril muslimin wa fi sa'iri Filastin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.